Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya mau sharing mengenai tema dampak keji limit permanen yang diberikan PayPal kepada si pemilik akun PayPal tersebut. Yang pertama, dampak dari limit permanen adalah withdraw yang on process atau saldo PayPal yang sedang dalam masa proses pencairan ke rekening bank kita itu pasti otomatis di-deny. Bisa dilihat di sini ya, yang tanggal 25 Juni, di tanggal 25 Juni ya. PT Bank titik-titik transfernya di-deny. Ya. Kalau on process pasti di-deny. Jadi saldo yang akan kita cairkan itu pasti akan kembali lagi ke PayPal. Kemudian yang kedua, e-check cancelled. Jadi pembayaran e-check dari pembeli kita yang masih on process itu pasti menjadi cancelled. Oleh karena itu, saldo yang masih on process itu akan kembali lagi ke akun si pembeli, dan itu sangat merugikan kita. Oleh karena itu, untuk rekan-rekan yang berjual beli secara online, lebih baik menghindari pembayaran yang sifatnya e-check. Kenapa? Karena memang sangat beresiko tinggi bagi kita. Bisa dilihat di sini ya, yang e-check. Saya punya kasus ya dengan orang ini nih. Nah, lihat yang tanggal 17 Juni. Tanggal 17 Juninya ya. $250 yang seharusnya ke saya. Di situ ada keterangan cancelled. Artinya $250 ini kembali lagi ke si pembeli. Dan karena si pembeli ini juga merasa mungkin dia merasa, saya kurang tahu juga ya, padahal saya sudah menceritakan permasalahannya bahwa akun saya terkena limit permanen, dan saya meminta dia untuk mentransfer kembali pembayaran dia kepada saya karena memang barang yang dia beli sudah dia dapatkan. Tetapi ternyata orang ini agak curang ya, tidak mau melakukan transfer ulang kepada saya. Tapi itu adalah resiko. Nah, oleh karena itu saya wanti-wanti dari sekarang, teman-teman jangan mau menerima pembayaran secara e-check. $250 ya, lumayan. Kemudian saya juga ada ya yang terkena itu juga ya, terkena pembayaran yang sifatnya e-check juga. Namanya siapa saya lupa. Sebentar kita cari ya. Nah, Shelby. Yang Shelby tanggal 19 ya. Yang Shelby Gilbo, dia juga sama, waktu itu dia membayar ke sayanya e-check, dan e-checknya masih on process ketika saya terkena limit permanen. Nah, sehingga yang $70 ini kembali lagi ke dia, dan saya juga sudah konfirmasi dengan cerita yang sama kepada si Jailin yang tadi yang pertama, dan sama, dia juga agak culas ya. Barang dia yang dia beli udah saya kasihkan dan dia sudah menikmatinya, tetapi dia tidak mau mengembalikan uang yang menjadi hak saya. Oke, yang ketiga, kita terlalu banyak melakukan dampak kejinya nih, ini ya yang ketiga. Kita kadang ya, untuk beberapa kasus ketika terkena limit permanen, pilihan refund ini tidak ada, ditiadakan oleh pihak PayPal-nya, sehingga kita tidak bisa menyelamatkan saldo yang ada di rekening yang terkena limit itu. Kenapa? Karena misalnya kalau opsi refundnya masih ada dan kita punya transaksi dengan orang-orang yang bisa dipercaya, kita bisa meminta pertolongan mereka untuk menerima dana yang kita refundkan kepada mereka, yang nantinya kita minta tolong mereka untuk mencairkan dan atau mentransferkan langsung ke rekening bank kita ya. Nah, untuk beberapa kasus, dan banyak sekali ya untuk teman-teman saya gitu, mereka ketika kena limit permanen, pilihan refundnya itu ditiadakan atau dihilangkan oleh PayPal. Dan yang keempat, dampak yang paling keji yang menurut saya ya, yang saya alami juga, saldo kita yang tertahan di PayPal karena limit permanen itu dicuri oleh PayPal sebelum 180 hari batas pencairan yang bisa dicairkan. Nih,
bisa dilihat di sini yang tanggal 15 Desember 453,47 dolar mereka ambil semuanya secara sepihak. Dan mereka tidak mau tahu ya. Padahal saya udah menghubungi pihak PayPal yang di Singapura. Tetapi ya memang pasti teman-teman juga, terutama yang punya kasus terkena limit permanen, sudah baca-baca di tweet-tweet orang lain bahwa banyak dari rekan-rekan orang Indonesia yang terkena dampak negatif dari kelakuan sepihak dari PayPal. Ya, nah kalau kita lihat ya di sini kita hitung-hitung kerugian saya itu sekitar berapa? Kita lihat ya, sekitar 453 dolar ini yang dicuri oleh PayPal. Kemudian 250 yang terkena e-check yang juga dilakukan oleh orang yang pembeli yang enggak amanah ya. Dan juga yang terakhir itu sekitar 70 ya. Jadi kerugian saya ini sekitar berapa? 773 dolar. Kalau dirupiahkan kita hitung ya, ini sekitar 10.600.000-an. Ini uang hasil jerih payah kita menggunakan aplikasi ini. Saya merasa sangat-sangat dirugikan. Kenapa? Karena jerih payah saya diambil oleh mereka ya, oleh mereka ini. Pelakunya bukan hanya PayPal, tapi juga rekan bisnis yang membeli barang kita yang tidak amanah. Oleh karena itu, mudah-mudahan pengalaman pahit saya ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengalami hal yang serupa dengan saya ya. Sehingga sebelum saya tutup nih ya, saya rekomendasikan ya, kalau rekan-rekan masih ingin bertransaksi secara internasional dengan orang-orang di luar sana, lebih baik rekan-rekan jangan menggunakan PayPal, tetapi menggunakan aplikasi lain seperti Western Union ataupun Wise Transfer ya. Dua aplikasi ini belum pernah memberikan masalah sesetres yang diberikan oleh aplikasi PayPal gitu ya. Oke, mungkin segitu saja pengalaman yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.